Bab 28, Raja Hijau. Benar-benar? Guning rupanya tidak mempercayainya. Kenapa kamu malah bertanya kenapa aku ada di sini? Ini kelasku. Jika saya tidak berada di sini, di mana saya harus berada? Guning melanjutkan. Aku, Xiao Feifei panik. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang Yulu dan Wukingnya sangat mengenal Xiao Feifei. Mereka segera mengerti bahwa Xiao Feifei pasti telah melakukan sesuatu pada Guning secara diam-diam. Dia mungkin berasumsi dia telah berhasil. Itulah alasan mengapa dia sangat bahagia hari ini. Namun Guning tampil seperti biasa. Xiao Feifei terkejut dan merasa bersalah. Xiao Feifei tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Yang Yulu dan Wukingnya juga menutup mulut. Mereka juga tidak mau menambahkan bahan bakar ke apinya, kalau Xiao Feifei akan menyalahkan mereka nanti. Untung saja bel berbunyi dan sudah waktunya kelas membaca pagi. Kepala sekolah juga ada di sini. Guning melepaskan Xiao Feifei, lalu pergi ke tempat duduknya. Akan ada banyak waktu ke depan. Selain itu, Guning tidak punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Dia lebih suka menyiksa lawannya tanpa sepengetahuan orang lain. Melihat Guning pergi, Xiao Feifei menghela nafas. Dia kesal pada dirinya sendiri karena merasa bersalah. Apa yang akan dilakukan Guning bahkan jika dia mengetahui kebenarannya? Guning hanyalah seorang gadis malang. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti Xiao Feifei. Setelah itu, Xiao Feifei tidak merasa bersalah sama sekali. Dia menyoroti Guning dengan kebencian yang kuat. Dia yakin Guning beruntung bisa melarikan diri kemarin. Itu bukanlah akhir dari cerita. Xiao Feifei mulai merencanakan langkah selanjutnya. Guning sebenarnya menerima tidak baik dari Xiao Feifei, tapi dia mengabaikannya. Kepala sekolah pergi setelah beberapa saat. Meskipun mata Guning teringat pada bukunya, dia sibuk memikirkan sesuatu tentang dirinya di ingatannya, bagaimana cara membangun kekuatan. Itu tidak menghasilkan uang. Tanpa kekuasaan dan sumber daya, Anda tidak akan pernah bisa membangun kerajaan Anda hanya dengan uang. Properti dan sumber merupakan langkah penting. Tapi sebelum itu, Guning harus punya cukup uang. Bagi Guning, perjudian batu adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Dia memiliki mata giok, dan dia tidak akan pernah kalah. Namun, dia tidak bisa bertaruh pada batu dimanapun dia mau. Itu tidak nyaman. Asal-usul batu yang utama adalah Burma dan Provinsi E. Keduanya jauh dari kota F. Tidak ada pesawat langsung dari kota F ke Provinsi E. Seseorang harus menghabiskan waktu sekitar 2 jam menunggu sebelum berangkat ke tujuan. Jadi dibutuhkan sekitar 7 jam dari kota F ke Provinsi E. Guning hanya memiliki akhir pekan. Dia tidak punya cukup waktu untuk itu. Terlebih lagi, dia adalah seorang siswa senior di sekolah menengah atas. Dan berada di bawah tekanan akademis yang besar. Tidak mudah untuk meminta hari libur dan ibunya, Gumen, juga tidak mengizinkannya meninggalkan sekolah. Oleh karena itu, Guning harus memilih kota terdekat dengan perjudian batu. Kota mana yang mengizinkan perjudian batu? Guning tidak tahu. Dia perlu mencari di internet. Sayangnya, ponselnya terlalu tua untuk menjelajahi internet. Tepat pada saat itu, Guning menyadari pentingnya ponsel yang hebat. Sedangkan untuk dana awalnya, dia hanya memiliki 110.000 yuan, yang mana itu tidak cukup. Dia tidak bisa membeli satu batu pun dengan seluruh tabungannya. Oleh karena itu, Guning bermaksud menjual batu giok yang diberikan pria itu kemarin. Lagi pula dia sudah menyerap kekuatan batu giok itu. Itu tidak ada gunanya untuknya sekarang. Begitu dia kaya, dia bisa membeli batu giok apapun yang dia inginkan. Meskipun kekuatannya telah diserap, batu giok itu masih memiliki kualitas yang sangat baik. Guning adalah seorang pelaku, bukan pembicara. Ketika mereka istirahat di siang hari, Guning segera meninggalkan sekolahnya setelah dia memberitahu Yu Mixi bahwa mereka akan melanjutkan kelas di sore hari. Saat Guning keluar dari gerbang sekolahnya, dia naik taksi ke pusat kota. Pusat kota tidak jauh. Guning tiba di sana setelah 20 menit. Dia langsung pergi ke toko telepon, dan membeli telepon seluler buatannya dengan perlengkapan terbaik. Jika dia punya alasan yang bagus, dia akan membelikan satu lagi untuk Gumen. Guning meninggalkan toko telepon, masuk ke alun-alun. Dia menemukan restoran yang menjanjikan dengan baik untuk makan terlebih dahulu. Kemudian dia menjelajahi internet tentang pengetahuan tentang batu giok.
Karena dia akan berhubungan dengan batu giok itu, lebih baik mengetahuinya terlebih dahulu. Untuk saat ini, Guning ingin mengetahui kualitas dan nilai batu giok di tangan. Dia akan menjualnya dengan harga bagus. Dalam pikiran Guning, toko perhiasan adalah satu-satunya cara untuk menjual batu gioknya. Dengan begitu, batu giok tersebut bisa dijual dengan harga yang bagus. Dan toko perhiasan selalu bersedia membeli batu giok berkualitas tinggi. Guning tahu dia mungkin tidak akan mendapatkan harga tertinggi di pasar, tapi harganya tidak akan rendah. Tapi dia sangat terkejut saat mengetahui latar belakang batu giok ini. Guning tahu batu giok ini memiliki kualitas yang sangat baik, tapi tidak menyangka batu itu begitu berharga. Itu adalah King's Green teratas. King's Green jarang ditemukan di pasaran, dan harganya sangat mahal. Sebuah cincin yang terbuat dari King's Green bernilai sekitar 1 juta yuan di pasaran. Harganya bahkan bisa lebih tinggi di lelang. Warna hijau raja di tangan Guning sebesar telur puyuh. Beratnya 10 kali lebih berat dari sebuah cincin. Artinya, jika dijual sesuai beratnya, setidaknya bernilai 2 juta yuan di pasaran. Di lelang, bisa terjual dengan harga beberapa juta. Namun harganya saja bisa lebih tinggi. Memikirkan harga King's Green, Guning menarik napas panjang. Pria itu begitu bermurah hati memberikan batu giok yang begitu berharga. Orang kaya sangat berbeda dengan orang miskin. Apa yang Guning tidak ketahui adalah King's Green tidak ada artinya bagi Leng Xiaoting. Di mata Leng Xiaoting, itu hanyalah sebuah batu. Dia pasti sudah membuangnya jika batu giok itu tidak begitu berharga. Dia membawa King's Green bersamanya, hanya karena teman menginginkannya. Dia berencana mengirimkannya kepada temannya sebagai hadiah, tetapi akhirnya memberikannya kepada Guning. Tapi Guning adalah siswa senior yang miskin sekarang. Dia tidak tahu bagaimana cara menjual batu giok itu di peletangan. Selain itu, tidak ada lelang di kota F.